saat ini Indonesia bisa dikatakan mengalami krisis moral atau ini hanya konstruksi post-truth saja begitu? Oke, baik Pak Zakia dan para pemirsa semuanya. Jadi paling tidak ada dua model moral yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pada level individu, yaitu orang per orang. Dan ini merupakan perilaku perorangan. Yang kedua, moral dalam arti kolektif, yaitu moral bangsa, moral masyarakat, atau moral umat. Ya. Moral individu ini bisa dimaknai sendiri-sendiri dan sifatnya adalah pribadi. Tetapi moral bangsa itu sudah ada banyak ukuran. Di antaranya menurut penelitian paling mutakhir, moral bangsa itu menyangkut paling tidak ada 5 atau 6 hal. Ya. Yang pertama adalah hak asasi manusia, human rights. Yang kedua adalah bagaimana respon bangsa ini terhadap perubahan iklim saat ini. Ini termasuk juga moral. Dan yang ketiga adalah disinformasi dan integritas media. Disinformasi misalnya media sosial. Ya. Kemudian bagaimana proses demokrasi elektoral dan juga militerisasi terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana secara ekonomi apakah ada penyimpangan atau korupsi. Jadi itu moral secara kolektif dan ini bisa diukur, ukurannya itu real ya, ukurannya cukup ilmiah ya. Misalnya dari sisi korelasi antara ekonomi dan demokrasi, kebetulan Indonesia itu menempati urutan yang ketiga. Ya, yang pertama adalah Taiwan yang paling bagus ya. Demokrasi elektoral dan demokrasi dalam proses musyawarah jalan ya, dan bagus ya. Kemudian Mongolia itu termasuk bagus dan yang ketiga Indonesia. Ya, jadi cukup menggembirakan ya. Cukup menggembirakan ya. Ini surprising gitu ya. Kemudian tentang perkembangan demokrasi, demokrasi itu juga sudah masuk moral bangsa ya. Memang di antara negara-negara Asia Tenggara terjadi permasalahan. Misalnya dalam alam demokrasi yang disebut vote buying, yaitu penyalahgunaan uang dalam mempengaruhi orang dalam memilih. Dan ini terjadi misalnya di Filipina. Ya. Kemudian militerisasi saya kira terjadi juga di Thailand ya. Saat ini masih militer masih berkuasa. Kemudian konservatisme dan demokrasinya sangat minim ini terjadi di Malaysia. Ya. Kebetulan Indonesia ini agak beruntung. Pemilihan berkali-kali secara politik kita cukup stabil. Ya. Ekonomi sampai tahun 2017 kita naik terus grafiknya, baik itu GDP maupun ekonomi secara makro dan mikro. Tetapi sejak pandemi tentu turun dan ini juga fenomena global. Tapi akhir-akhir ini bisa dinyatakan kita juga sedikit bangkit. Ya. Jadi sebetulnya krisis ini adalah bentuk lain karena moral itu juga berubah sama juga dengan ilmu pengetahuan yang lain ya. Moral individu juga berubah, moral bangsa juga berubah. Terutama untuk moral bangsa itu ukurannya sudah jelas. Jadi kalau dikatakan krisis ya kita semua secara global krisis karena terjadi perubahan digital ya, perubahan yang saya sebut tadi disinformasi dan integritas media. Jadi ada perubahan sebenarnya meskipun ini bisa dibilang marginnya mungkin tidak terlalu banyak begitu. Ya betul. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.